Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Mauza Dwi Regina Paramita dan rekan saya yaitu Estika Rianti dan Melisa Putri Utami. Di sini kami akan membahas mengenai studi filsafat dalam Islam. Poin-poin studi filsafat dalam Islam: yang pertama, pengertian filsafat; yang kedua, pengertian ilmu kalam; yang ketiga, hubungan dan titik temu ilmu kalam dan filsafat; dan yang keempat, wilayah kalam dan filsafat. Pengertian filsafat. Secara etimologi, menurut Hasbullah Bakri, filsafat adalah ilmu yang menyelidiki segala sesuatu dengan mendalam mengenai ketuhanan, alam semesta, dan manusia, sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana hakikatnya sejauh yang dapat dicapai akal manusia, dan bagaimana sikap manusia itu seharusnya setelah mencapai pengetahuan tersebut. Secara terminologi, arti yang terkandung dalam filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki segala sesuatu yang ada secara mendalam dengan menggunakan akal sampai pada hakikatnya. Filsafat Islam ialah hasil pemikiran filosof tentang ketuhanan, kenabian, kemanusiaan, dan alam yang disinari ajaran Islam dalam suatu aturan pemikiran yang logis dan sistematis, serta memaparkan secara luas tentang teori ada atau ontologi, menunjukkan pandangannya tentang ruang, waktu, materi, dan kehidupan. Manfaat mempelajari filsafat. Yang pertama, filsafat telah mengajarkan kita untuk lebih mengenal diri sendiri secara totalitas, sehingga dengan pemahaman itu dapat dicapai hakikat manusia itu sendiri dan bagaimana sikap manusia itu seharusnya. Yang kedua, filsafat mengajarkan tentang hakikat alam semesta. Yang ketiga, filsafat mengajarkan tentang hakikat Tuhan. Pengertian ilmu kalam. Ilmu kalam dalam bahasa Arab biasa diartikan sebagai ilmu tentang perkara Allah dan sifat-sifatnya. Oleh sebab itu, ilmu kalam biasa disebut juga sebagai ilmu usuluddin atau ilmu tauhid. Adalah ilmu yang membahas tentang penetapan aqaid diniyah dengan dalil atau petunjuk yang konkret. Al-Farabi mendefinisikan ilmu kalam sebagai disiplin ilmu yang membahas zat dan sifat Allah beserta eksistensi semua yang mungkin, mulai yang berkenaan dengan masalah dunia sampai masalah sesudah mati yang berlandasan doktrin Islam. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan manfaat mempelajari ilmu kalam. Yang pertama, dapat mengenal Allah atau ma'rifatullah dengan dalil-dalil yang pasti dan memperoleh kebahagiaan yang kekal dan abadi. Yang kedua, dapat mengungkap sejarah. Oleh karenanya, salah satu dari ruang lingkup ilmu kalam adalah aspek kesejahteraan. Yang ketiga, dapat meneguhkan keyakinan atau akidah. Manfaat dari ilmu kalam ini adalah menjadikan akidah mantap dan tidak goyah, sehingga dengan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala ia akan selamat di akhirat dari azab Allah. Yang keempat, meningkatkan kemampuan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan murid tentang ilmu kalam sehingga menjadi muslim yang penuh tanggung jawab dan bijaksana dalam kehidupan pribadi, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang terakhir, mewujudkan manusia yang berakhlak mulia menjadi manifestasi dari ajaran dan kaidah-kaidah Islam. Yang selanjutnya, hubungan ilmu kalam dan filsafat. Ilmu kalam sebagai ilmu yang menggunakan logika dan di samping argumen-argumen nakliyah berfungsi untuk mempertahankan keyakinan ajaran agama, sehingga pada dasarnya ilmu kalam menggunakan metode dialektika atau jadaliyah atau sering dikenal juga dengan dialog agama. Sementara itu, ilmu filsafat sebagai sebuah ilmu yang digunakan untuk memperoleh kebenaran rasional. Metode yang digunakan pada ilmu filsafat adalah metode rasional. Oleh karena itu, filsafat menghampiri kebenaran dengan cara menggunakan akal budi secara radikal atau mengakar, integral atau menyeluruh, serta universal atau mengalam. Tidak merasa terikat oleh ikatan apapun kecuali oleh ikatan tangannya sendiri yang dinamakan logika. Selanjutnya, titik temu antara ilmu kalam dan filsafat. Dapat kita lihat titik temu antara ilmu kalam dan ilmu filsafat itu ada pada objek kajian dan sumber ilmu kalam dan ilmu filsafat.
Untuk ilmu kalam, objek kajiannya adalah ketuhanan dan segala yang berkaitan dengannya. Untuk sumbernya itu logika, dan metode yang digunakan adalah metode dialektika atau jadaliyah, atau sering dikenal juga dengan dialog agama. Untuk filsafat, objek kajiannya sama dengan objek kajian ilmu kalam, yaitu ketuhanan. Di samping itu juga, ilmu filsafat membahas mengenai masalah alam, manusia, dan segala sesuatu yang ada. Untuk sumbernya itu ada akal dan logika. Metode yang digunakan pada filsafat adalah metode rasional. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan kami. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang wilayah kalam dan wilayah filsafat. Pertama, wilayah penyangkalan mutakallimun terhadap kelompok yang memiliki keyakinan dan kepercayaan yang berbeda dengan mereka. Metode yang digunakan pada wilayah ini adalah metode dialektika atau al-jadal. Kedua, wilayah pembuktian rasional terhadap rumusan-rumusan akidah yang diyakini mutakallimun dengan menggunakan metode demonstrasif atau basiyah. Perlu digarisbawahi bahwa meskipun pada masing-masing wilayah itu mutakallimun menggunakan metode yang berbeda untuk melakukan justifikasi dan pembenaran terhadap ajaran mereka, namun pada dasarnya kedua metode tersebut saling terkait satu sama lain. Yang kedua yaitu wilayah filsafat. Wilayah filsafat sebagaimana telah dijelaskan di muka berasal dari Keldania atau sekarang Irak, kemudian pindah ke Mesir, lalu ke Yunani, Suryani, dan akhirnya sampai ke negeri Arab. Filsafat pindah ke negeri Arab setelah datangnya Islam. Setelah kaum muslimin membentuk suatu negara raksasa yang membentang dari penghujung negeri Cina di timur sampai ke penghujung semenandung Andalusia di barat. Mereka telah menerima dan memegang panji-panji dan peradaban di dunia, mendalami berbagai disiplin ilmu dan seni, serta merenungkan dasar-dasarnya. Pengumpulan antara satu bangsa dengan bangsa yang lain di dunia hampir tak bisa dihindari sama sekali. Implikasi dari semua ini adalah tidak adanya kemurnian budaya satupun di dunia ini, dan biasanya negara besarlah yang memiliki pengaruh dan bersifat hegemonik. Kontak dengan wilayah baru untuk menyebabkan umat Islam menyerap ilmu pengetahuan yang berasal dari Yunani dan juga Cina. Mereka mentransfer ilmu-ilmu tersebut dalam paradigma baru dan kemudian berkembang sehingga menjadi bagian dari peradaban Islam. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki segala sesuatu yang ada secara mendalam dengan menggunakan akal sampai pada hakikatnya. Sedangkan ilmu kalam menurut Ibnu Khaldun memberikan pengertian bahwa ilmu kalam adalah ilmu yang berisi alasan-alasan mempertahankan kepercayaan-kepercayaan iman dengan menggunakan dalil-dalil pikiran dan berisi bantahan terhadap orang-orang yang menyelewengkan dari kepercayaan-kepercayaan aliran golongan salaf dan ahli sunnah. Ilmu kalam memiliki nama lain yang sering disebut yaitu ilmu tauhid, ilmu aqaid, ilmu usuluddin, dan ilmu teologi Islam. Hubungan dan titik temu ilmu-ilmu kalam dan filsafat berkaitan erat dengan objek kajian dan sumber pemecahan masalahnya. Untuk wilayah kalam dibagi menjadi dua, yaitu wilayah penyangkalan mutakallimun dan wilayah pembuktian rasional. Sedangkan untuk filsafat berasal dari Keldania atau sekarang Irak, kemudian pindah ke Mesir, lalu ke Yunani, Suryani, dan akhirnya sampai ke negeri Arab. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami minta maaf kepada Allah. Marilah kita sama-sama mohon ampun. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.